Hari ini Pasemetonan Puri Kawan Ubud menyelenggarakan sebuah upacara yang disebut sebagai ngendak atau makalin dari proses pembuatan tapel atau topeng wayang wong tantri. Dan hari ini pada hari Budo Pahing Wuku Kuningan yang bertepatan juga dengan Rahina Tilem tanggal 2 Oktober 2024, bakalan taru yang sudah ditunas di Puro Gumang Tapak Siring itu kemudian dilakukan sebuah prosesi yang disebut sebagai makalin atau membuat tapak taru itu berbentuk topeng atau tapel yang akan masing-masing dibuat. Prosesi ini dilakukan dengan sebuah upacara yang bertujuan untuk menyucikan dulu taru atau bakalan kayu itu, disucikan dalam bentuk upacara yang dipumput oleh dua sulinggi, dua wiku, ide pedanda gede telaga dari Gereja Jayapurna Rangkan dan ide peranda gede Duija Padang Rata, di mana beliau berdua melakukan proses penyucian sehingga taru itu betul-betul menjadi taru, bakalan taru yang bisa dibentuk dalam wujudnya yang dikehendaki. Yang sekarang ini sedang dikerjakan oleh dua undagi utama, yaitu Ide Cokodalit dari Puri Seringkau Singapadu dan juga Pak Ketut Kodi yang juga dari Singapadu. Dalam konteks ini saya dipercaya oleh Ragung Hari dari Puri Ubud sebagai sanging pembuat topeng dalam wadah cerita tantri. Dari ide dan konsepnya Pak Agung Hari ini saya sangat tertarik. Saya yakin bahwa beliau pertama adalah tertarik dengan nilai-nilai yang ada di dalam cerita tantri ini yang mungkin nantinya akan bisa untuk dijadikan panutan untuk menuntun umat manusia ini untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Dari Puri Kawan saya tahu sendiri bagaimana Agung Hari Dipayana. Jadi karena beliau lah memberi peluang untuk bergerak. Jadi bagaimana topeng Bali itu bisa eksis dari perjalanan Puri Kawan membuat semacam festival yang luar biasa setiap tahunnya, sehingga ini membangun gairah bagi generasi kita di Bali. Dan beruntunglah saya ikut berperan serta di dalamnya. Pada hari ini Senin, Somo Wage Wuku Tambir diselenggarakan sebuah acara yaitu mendak dari tapel wayang wong yang sudah disiapkan sejak lama di Puri Sarenkau oleh Sangging Cokodalit Artawan. Nah, ini tantangan bagus. Kebetulan sekali saya pernah membuat topeng-topeng berkaitan dengan misalkan tokoh misalkan Nandake. Nah, ini beberapa proses kita lalui sama prosesnya dengan bagaimana saya memformat ini menjadi tantri di garapan kami di Celuk bersama almarhum guru saya Pak Dr. Nyoman Cerita. Saya pernah membuat lembu yang kebetulan ceritanya sama. Inilah menjadi beberapa bagian yang masih saya ingat sekali.
Dan hari ini upacara ngeratep juga dilakukan, yaitu upaya untuk menyambung antara tapel, sekar taji, dan gelungan. Dan kemudian ada upacara secara prosesi untuk penyucian dari tapel-tapel yang sudah disiapkan 15 tapel untuk wayang wong tantri Dwi Purikawan Ubud. Titiang Arian Busana utawi gelung ring wayang wong, titiang dalar mendapatkan inspirasi dari dua wayang wong ring Pura Taman, Bule ring Mas. Dari 15 busana, 15 kostum wayang wong, ada 11 termasuk ekor paksi, ekor gruda, 10-nya ekor perwaga. Dika titiang mendapatkan inspirasi dari dua wayang wong ring Pura Taman Bule Mas. Proses melaspas itu adalah satu proses yang penting dalam ritual agama Hindu Bali. Pada hari ini semuanya proses disucikan kembali sehingga betul-betul ada satu upaya untuk mengurip, ya, menghidupkan kembali. Dan disitulah esensi dari Pasupati, di mana Ide Pranda memohon kepada Ide Betara Pasupati untuk ledang tedun, melakukan pasupati terhadap perlingga-perlingga yang ada, sehingga dengan kesucian yang tadi sudah dilakukan pada upaya melaspas itu kemudian ada jiwa yang kemudian diisi dalam proses turunnya Ide Betara Sang Hyang Pasupati. Nah, untungnya titiang napkala pralingga ida sang sanewawu kepuputin mangda presida ngamangguhin kerahayuan dalar kerahajangan jagi pacangayah ring jagate antuk ngomargiang utawi tato-tato utawi sesolahan sane jagi kemedalan oleh kadi bose tapi wasane tantri semenika. Saya ikut menyempurnakan pemelapasan ini dan syukur sudah berjalan dengan baik, karena ini adalah proses yang harus dilakukan secara upacara Bali, ya, untuk menyatakan mulainya bisa dipakai suatu alat. Dalam hal ini adalah topengnya untuk kemudian dipentaskan. Setelah itu ada proses yang namanya napak siti atau napak pertiwi, di mana pralingga yang sudah diisi dengan jiwa itu kemudian dilakukan upaya untuk turun ke pertiwi, sehingga betul-betul di sana akan ada upaya mendekatkan antara apa yang menjadi unsur dari kekuatan Sang Yang Maha Pencipta itu bisa bertemu dengan Sang Ibu Pertiwi, dan disitulah kekuatan antara Purusa dan Perdana hidup. Dan dalam konteks ini disebut dengan Mapinton, bagaimana napak siti itu adalah pralingga Ide Betara dengan berbagai jiwa itu diuji, kemudian diharapkan memberikan vibrasi positif dengan pertemuan Purusa dan Perdana. Pralingga pelawatan wayang wong tantri Dwi Purikawan Ubud kairing untuk melakukan upacara Mapinton nunas taksu ke beberapa pura. Yang pertama adalah Pura Alas Gumang, dan di pura itulah tapel wayang wong tantri ini berasal. Dalam sisi taru-taru yang dulunya dimohonkan, perjalanan selanjutnya Semetonan Purikawan Ubud dan juga para pengiring ke Pura Batanyuh Mengui. Ini adalah pura yang juga bersejarah, karena pura ini
didirikan terutama oleh Meru Tumpang Tiganya oleh leluhur kami Cokodde Gede Oko Gel-Gel yang ada di Mengui. Beliau adalah ugar-ugar saksi pada saat itu di Mengui, dan pada saat kehadiran beliau di Mengui, beliau membangun sebuah pura yang disebut dengan Pura Batanyuh. Perjalanan berikutnya adalah menuju Pura Pucak Padang Dawa. Pura Luhur Pucak Padang Dawa adalah pura yang juga sangat bersejarah dan istimewa, karena Pura Luhur Pucak Padang Dawa ini adalah salah satu dari pura yang digunakan untuk memohon taksu dari Sang Hyang Pasupati, dan juga pada saat ini kita juga memohon taksu dari Ida Betara Dewata Nawasanga yang melinggih di Pura Pucak Padang Dawa, supaya wayang wong tantri yang dimiliki oleh Puri Kawan Ubud juga memiliki kesidian side, sidi, sadu, sehingga mencapai sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan juga kedamaian dan keharmonisan alam semesta, dan juga khususnya keluarga besar di Puri Kawan Ubud. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dengan kesempatan berbahagia ini, dan saya akhiri dengan Loka Samasta Sukino Bhawantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi 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 Om.